Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama dikumpul di Masjid Ar-Raudhah ini untuk melazimi majelis taklim setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi ilmu yang barokah yang bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir kelak. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampun sarapan? Alhamdulillah. Berarti enggak ngantuk ya? Siap mendengarkan pengajian, tidak ngantuk. Saya yang belum sarapan. Pada subuh ngisi pengajian di Kembaran Kulon, langsung ke sini. Untung pas tepat waktu ya, jam 6. Tapi udah biasa ya, harus setiap hari saya ngajar. Udah biasa kita ngajar jam 9 sampai zuhur, ngomong terus ya. Ya karena sudah pekerjaan. Saya kalau menggantikan pekerjaan Bapak Ibu enggak mampu. Bapak Ibu kerjaannya apa? Atau yang biasa ke sawah seharian enggak kuat saya ya. Mungkin sehari kerja langsung remuk mungkin ya. Ya semua capek, walaupun saya ngajar terus ya capek juga ya. Bapak Ibu kerja juga capek. Makanya mudah-mudahan selalu kita benarkan niat kita sehingga mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini kita ingin membahas, mungkin kita sebelumnya melihat bagaimana para generasi zaman dahulu, terutama generasi salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu kalau beramal soleh kok totalitas. Baik ibadah pribadi maupun ibadah sosialnya, dalam masalah sedekahnya, infaknya, totalitas. Banyak contoh-contohnya ya, sangat banyak. Ya. Bahkan kalau dibolehkan oleh Rasulullah ya semua hartanya untuk fisabilillah. Dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat. Kayak enggak eman-eman. Dunia itu kalau bisa yang ia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah, kok ia diberikan semuanya. Pertanyaan kita, kok bisa mereka itu seperti itu dan kita kok berat. Bukan nggak bisa ya, berat. Harus dipaksa kadang-kadang. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW ketika kita belajar sirah, dakwah Rasulullah pertama adalah mengajarkan tentang iman, keyakinan tentang Allah dan iman kepada hari akhir. Jadi itulah yang membuat para generasi awal Islam ini menjadi generasi yang paling baik, yang siap bersama Rasulullah untuk berjuang. Apapun yang miliki, bahkan nyawa pun siap untuk dikorbankan fisabilillah. Kenapa? Karena melihat balasan yang ia akan dapatkan di akhirat. Dan itu bisa dilakukan kalau kuat imannya. Dan itu dakwah pertama itu tentang iman, tentang akidah. Enggak usah macam-macam disuruh yang macam-macam dulu. Ya. Dikuatkan keyakinan, kalau keyakinannya tentang iman ini sudah benar dan kuat, mau disuruh apapun siap. Meninggalkan apapun sih siap. Bahkan dulu itu kan ya, orang menikah itu ibu-ibu ya sebelum, jadi jangan dikira kadang-kadang kita itu Islam kok merintahkan boleh seorang suami nikah lebih dari satu, batasannya
Kalau kita lihat sebelumnya malah justru Islam yang membatasi. Kalau sebelumnya itu jor-joran jemaah. Ya. Bisa 9, 10. Makanya ketika perintah turunnya ayat bahwasanya seorang suami hanya boleh memiliki istri 4, banyak yang diceraikan. Ya, disisakan 4. Ya. Jadi bukan sebaliknya, oh berarti malah Islam yang menyuruh lebih dari satu. Malah justru membatasi. Coba kalau nggak dibatasi, ya. Nah ini penting untuk kita pahami bersama. Cuma sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bahas itu kita ya. Kita bahas tentang kita ingin menguatkan iman kita terhadap hari akhir. Karena ini termasuk rukun iman dan termasuk usul dari rukun iman, pondasi iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu keyakinan kita tuh kita mulai dari mana? Ini seharusnya kajiannya urut tapi nggak masalah ya, ini karena insidental. Itu dari awal kita meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Karena yang kita harapkan husnul khotimah ya. Kenapa? Karena kita kok nggak terlalu percaya diri dengan amal soleh yang selama ini kita lakukan, kok kayaknya masih banyak ya, kalau nggak dosa ya banyak hal yang sia-sia daripada yang bernilai ibadah. Yang kita harapkan husnul, kan enak ya kalau husnul khotimah, walaupun banyak dosanya. Kalau husnul khotimah insya Allah baik. Ketika husnul khotimah kita berdoa semoga kita meninggal dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik, bukan dalam keadaan yang kita lagi bersenang-senang, lagi joget-joget tiba-tiba. Ada kok itu kemarin lagi lomba 17-an Agustusan, joget, lomba joget ya. Tahu ceritanya? Boten? Oh, boten, berarti enggak nonton TV ya. Di Purbalingga, pejabat di Purbalingga. Nanti silakan dilihat. Jangan disebutkan namanya. Ini live streaming ya. Lagi joget meninggal dunia. Mudah-mudahan kita berdoa semoga meninggalnya lagi wudhu, dalam keadaan suci, lagi ibadah. Walaupun kita meninggal lagi kerja, mudah-mudahan kita niatnya kerja itu untuk menafkahi keluarga kita, itu insya Allah bernilai ibadah, sehingga mudah-mudahan kita meninggalnya fi sabilillah. Itu doa kita ya. Dari kita meninggal sampai kita di alam kubur, berita itu semua harus kita yakini. Sampai nanti kita menanti datangnya ditegakkan hari kiamat yang sebelumnya akan tegak dulu, tanda-tandanya panjang ini kisahnya, yang harus kita yakini juga ya. Dari awal fitnah yang sangat besar, nanti ada apa namanya, mujadid terakhir umat ini yaitu Imam Mahdi, terus sampai nanti ada Dajjal, ada Nabi Isa turun, nanti ada Ya'jud Ma'jud, nanti ada penenggelaman manusia di barat, timur, dan di Jazirah Arab. Sampai asap, nanti ada dabah, sampai orang yang terakhir mendapati terjadinya hari kiamat adalah seburuk-buruknya manusia. Itu semua harus kita imani jamaah. Sampai ditegakkan hari kiamat, nanti kita akan dibangkitkan kembali. Walaupun kita sudah hancur dikubur, kira-kira kiamat sudah dekat atau masih jauh? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara ia diutus dan tegaknya hari kiamat, Rasulullah kayak gini nih. Ya. Berarti dekat apa jauh? Ya, ini kayak gini, ngitungnya tuh gini jemaah. Ini yang sudah berjalan. Nah, sisanya tinggal seberapa? Segini dikit nih. Bentar lagi kiamat. Kalau ukurannya umur alam semesta. Kalau ukurannya umur kita ya masih kayaknya. Walau alam bis. Tapi kalau ukurannya alam semesta,
Ya, pertama kali Allah ciptakan kita sudah di akhir, karena ini adalah nabi terakhir. Kita umat nabi terakhir, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus kita yakini, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sudah di alam kubur lama sekali, mungkin beratus-ratus tahun kita sudah hancur, tapi ada satu namanya azbud dan tulang ekor, yang dari situ nanti kita akan dibangkitkan kembali sebagaimana kita baru lahir, nggak pakai baju, belum disitan, tapi langsung gede ya, nggak bayi lagi. Dan ya kesuwen kau bayi lagi ya, susah nanti di padang mahsyarnya. Nah, kita langsung ditegakkan nanti di padang mahsyar, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa? Padang mahsyar itu ya kayak bumi, datar dia, luas. Ya, tapi datar. Kalau bumi sekarang kan naik turun, kita dataran tinggi, panas. Kita rendah ya. Ada yang dataran tinggi, ada gedung-gedung, ada enggak rata. Tapi kalau di padang mahsyar rata kayak alun-alun. Nah, disitulah nanti umat manusia semua jamaah, bukan cuma umat manusia, enggak cuma jin, setan, iblis, hewan, semuanya dikumpulkan. Loh, semua binatang juga akan dibangkitkan, Ustaz? Iya, benar. Karena binatang juga akan ditegakkan pengadilan pada mereka. Ada pengadilan binatang. Lah untuk apa diadili binatang? Ya, mungkin sesama binatang ada yang mendolimi, mungkin ya ada yang berantem, nanti akan dikisos semuanya. Tapi bedanya dengan kita, kalau hewan setelah dikisos, setelah ditegakkan pengadilan, selesai. Ya, Allah jadikan turab, debu, tanah. Tapi kalau kita setelah dihisab, ya masih harus dimintai pertanggungjawaban. Ya, surga neraka taruhannya. Kalau hewan-hewan enggak. Ya, selesai di situ. Semuanya dikumpul. Maka kita jangan sampai dolim sama hewan. Bapak ibu yang suka melihara peliharaan, ya, kalau berani memelihara hewan harus ditanggung jawab, ya. Karena nanti dia bisa menuntut di padang mahsyar, di yaumul hisab nanti. Kalau kita dolim, nggak dikasih makan, kita kurung tapi nggak dikasih makan, ini kan dolim jamaah, nanti dituntut di akhirat. Ya, karena juga nanti para hewan juga akan ditegakkan pengadilan. Ya, yang pernah terdolimi atau mendolimi juga akan dipenuhi hak-haknya. Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan kalau menyembelih harus dengan yang tajam sehingga tidak menyakitinya, tidak menyiksanya. Nah, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Sama sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan yang mengerikan. Matahari cuma jaraknya 1 mil. 1 mil itu berapa? 1 kilan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau 1 mil maksudnya milan itu adalah ukuran 1 mil, itu ya sekitar 1,5 kilo kurang lebih meter. Ya. Kalau cuma 1 mil pripun ya, angel kesundul ya. Tapi intinya panas. Ya, wallahu alam jaraknya 1 mil 1 kilan atau mil 1,5 kilo kalau ukuran kurang lebih seperti itu. Sangat panas sehingga orang akan mengeluarkan keringat yang begitu banyaknya, dan dia akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal solehnya. Ya, semakin banyak dosanya, semakin banyak keringat keluar sehingga menenggelamkan dirinya, bahkan ada yang sampai hampir tenggelam jamaah. Kesusahan berdiri aja susah. Ya. Loh, malah enak Ustadz, kan lagi panas-panas berendam. Masalahnya berendam keringat tuh. Ya, kalau berendam telaga sih seger ya. Ini apa? Air keringat masuk mulut asin. Sampun pernah mboten sih? Merasakan nyicipi keringatnya sendiri jemaah yang menetes ke dalam mulut, ya. Kan repot. Kalau air telaga seger ya, bisa kita minum langsung. Nah, ini air keringat, maka orang yang tenggelam kesusahan, susah sekali. Mau diminum ya nggak enak.
Ya, maka ada keutamaan-keutamaan khusus bagi seorang muadzin. Makanya orang yang lehernya panjang dia pada saat itu bukan aib, bukan sesuatu yang jelek, ya malah justru itu keutamaan. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu sesuai tempatnya itu dia menjadi mulia. Kalau sekarang ada orang lehernya panjang nggak normal kan malah menakutkan ya, bagi kita itu kekurangan. Tapi nanti di akhirat para muadzin ciri-cirinya adalah lehernya panjang, malah dia senang itu ya, karena itu keutamaan. Oh ternyata itu seorang muadzin ya. Kadang-kadang kan jelek cantik itu tergantung tempatnya jemaah, betul ya. Ya. Mungkin kita di sini kurang ganteng mungkin dianggap ya. Tapi kalau kita di suatu tempat yang di situ mungkin warna kulitnya agak gelap, mungkin kita terganteng di situ. Jadi tergantung tempatnya. Sebagaimana muadzin tadi. Mungkin kalau fadilah azan itu diberikan oleh Allah Ta'ala sekarang repot ya. Setiap azan nambah. Tapi nanti di akhirat ternyata di padang mahsyar ciri-ciri para muadzin lehernya panjang. Keutamaan ini jemaah. Setelah itu semua takut, khawatir di padang mahsyar jemaah. Kenapa? Karena nggak jelas statusnya, bingung. Ya, dalam keadaan mengerikan, manusia pada waktu itu minta pertolongan kepada yang mereka anggap bisa menolong, para nabi-nabi. Tapi jawaban para nabi nggak sanggup, khawatir juga, nggak percaya diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya para nabi sepakat udah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada seluruh manusia, nggak cuma umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditegakkanlah yaumul hisab. Yaumul hisab. Hisab itu artinya apa? Perhitungan, ngitung, dihitung semuanya amal perbuatan kita. Jadi bukan cuma hisab ya, yaumul arudi wal hisab, hari dimana ditampakkan semua apa yang sudah kita lakukan dan dihitung secara teliti, dihitung.